Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian bagaimana cara memulai bisnis online maupun offline. Jadi sebuah bisnis itu ada strateginya. Videonya ditonton sampai habis ya, biar kalian tahu gimana sih tipsnya memulai bisnis. Jadi sebelum memulai bisnis, kalian harus mengetahui 3 hal. Yang pertama yaitu mengetahui produk apa yang akan dipasarkan. Kemudian kepada siapa produk tersebut dijual. Dan yang ketiga, minat konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketika kita menentukan produk yang kita ingin jual, tapi kita tidak tahu siapa pangsa pasarnya, kemudian apakah orang-orang berminat terhadap penjualan kita, itu tidak akan mampu mensukseskan bisnis yang akan kita mulai. Lalu bagaimana cara efektif memulai bisnisnya? Yang pertama, kita harus menentukan platform yang paling efektif. Platform itu apa? Platform itu media yang kita gunakan untuk mempromosikan bisnis kita. Misalnya melalui media sosial, kemudian e-commerce, dan banyak hal yang bisa kita lakukan melalui online. Kemudian mendokumentasikan produk secara menarik. Nah, ketika kita menjual bisnis secara online, maka orang yang akan membeli hanya akan tahu produk kita melalui sebuah gambar. Nah, ketika gambar kita itu meyakinkan pembeli untuk membeli, maka produk yang akan kita jual akan laku di pasaran. Kemudian yang ketiga, memberikan promosi berupa reward. Misalnya beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, atau mungkin 10 kali pembelian gratis apa. Itu bisa kita lakukan sebagai reward kepada pembeli. Kemudian yang terakhir, memperhatikan kualitas produk secara terus-menerus. Misalnya kita menjual makanan, maka konsistensi rasa, kemudian tekstur, dan harganya itu harus selalu sama dari awal kita mempromosikan sampai akhir penjualan kita. Kemudian platform apa yang bisa kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita? Yang pertama ada media sosial, kemudian ada e-commerce. Media sosial apa yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan bisnis kita? Yang pertama yaitu yang lagi hits sekarang adalah Instagram. Kemudian kita bisa pakai WhatsApp, ada Facebook, Twitter, kemudian kita juga bisa pakai YouTube. Kemudian untuk e-commerce apa saja yang bisa kita gunakan? Banyak sekali, ada Gojek, ada Grab, kemudian Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak banget yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan bisnis online? Karena di tengah pandemi seperti ini, orang tidak bisa belanja secara offline. Kita harus memasarkan melalui online supaya dagangan kita tetap laku walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini. Kemudian setelah kita mengetahui platform apa saja yang bisa kita gunakan dan apa saja persiapannya, kita harus bisa menjaga konsumen untuk tetap menjadi loyal. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan konsumen untuk tetap konsisten membeli produk yang kita jual. Caranya yaitu memberikan kepuasan, itu sudah pasti. Kemudian memperhatikan keinginan pelanggan, ulasan, kemudian kita harus ramah, jujur, dan mendengarkan keluh kesah pelanggan. Kita juga harus meminta pendapat apa saja yang harus kita perbaiki di produk yang kita jual. Lalu bagaimana cara kita menciptakan produk yang menarik? Yang pertama sudah pasti kualitas produknya. Ketika barang yang kita jual, kita harus memperhatikan kualitasnya. Kemudian ketika makanan, ya harus fresh, kemudian higienis. Kemudian apalagi yang ketiga itu packagingnya itu harus menarik. Biarpun kita menjual misalnya baju, itu kita harus memutar otak untuk membuat packaging yang menarik. Kemudian yang keempat, memberikan greeting card atau ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kita kepada pembeli. Kemudian bagaimana pelayanan yang baik kepada pembeli? Kita harus, kalau misalnya di online shop, kita harus fast respon. Ketika ada pembeli yang bertanya, kita harus cepat menjawab. Kemudian packagingnya juga harus cepat dan rapi. Kemudian pengirimannya cepat, itu sudah harus kita utamakan dalam penjualan produk. Nah, kalian bisa terapkan itu ke bisnis kalian. Ketika kalian memulai bisnisnya, kalian harus menerapkan tips-tips dari aku tadi supaya bisnis kalian bisa bertahan lama. Saya juga mau mencontohkan, misalnya kita jualan bakso aci. Bakso aci itu kan ada yang frozen, ada yang enggak kan. Lah, kita harus cari yang berbeda dari orang lain. Misalnya kalau biasanya bakso aci itu dikemas dengan standing pouch, kita harus mengemasnya dengan
misalnya tepak makan yang kecil itu, pokoknya gimana caranya kita memberikan produk yang berbeda dari yang dijual dengan orang lain. Ketika kita tahu kelemahan produk dari orang yang menjual produk yang sama dengan kita, maka kita akan bisa bersaing di pasar dengan baik dan benar. Menurut saya, ketika tips itu dijalankan dengan step by step, kita menjalankannya dengan baik, maka persaingan dunia bisnis akan bisa kita jalani. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diterapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.